Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman 'alimul ghaibi wasyahadah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibus sa'iin. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits syarih, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Kita bisa berkumpul di Masjid Al-Amin dalam majlis yang dimuliakan ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, ajaran agama kita yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meningkatkan kepahaman kita dan menambah keyakinan kita serta meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah. Jika membahas akidah ini ada beberapa hal, yang menjadi atau yang terkait dengan istilah akidah. Pertama, iman. Kedua, iman atau kepercayaan. Yang kedua itu adalah keyakinan, yakin, sesuatu yang pasti. Kemudian yang ketiga itu tauhid. Biasanya tiga istilah ini terkait dengan pembahasan akidah. Akidah itu sendiri adalah ajaran atau doktrin terkait keimanan suatu agama, dan kita tentunya akidah kita terkait ajaran kepercayaan Islam. Ruang lingkup akidah itu ada tiga. Pertama, rukun iman. Kedua, rukun Islam. Ketiga, ihsan. Ini terdapat dalam hadis Arba'in yang kedua. Rukun iman sudah jelas, beriman kepada Allah, kemudian beriman pada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Rukun Islam pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Kenapa rukun Islam termasuk akidah? Sholatnya sendiri itu ibadah, sholatnya ibadah.
Tapi kalau tidak sholat dan tidak menganggap sholat itu rukun Islam, maka Islamnya rusak, akidahnya rusak. Itu kenapa rukun Islam itu menjadi bagian dari akidah Islamnya. Kalau orang nggak bayar zakat dan menganggap tidak berdosa, bukan merupakan ruknun min arkanil Islam, maka dia keluar dari akidah Islam. Kemudian ihsan juga termasuk akidah. Ihsan itu didefinisikan sebagai anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Bahwasanya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun sekalipun sebenarnya engkau tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat. Nah, kalau ada orang yang merasa ada momen di mana Allah tidak melihatnya, maka dia keluar dari Islam. Tapi dia meyakini Allah itu lengah. Nah, itu kenapa ketiga hal ini, rukun iman, rukun Islam, serta ihsan itu masuk ranah akidah, bahkan ranah yang utama. Nah, sekali lagi akidah itu sendiri doktrin, ajaran tentang kepercayaan, doktrin atau ajaran tentang kepercayaan. Adapun iman atau kepercayaan itu sendiri bisa dijelaskan sebagai sikap mental terhadap sesuatu yang gaib. Jadi apa itu iman? Iman itu sikap mental terhadap sesuatu yang gaib. Ada pendeta Hindu atau tokoh Hindu masih hidup saat ini, namanya Sadhguru. Dia pernah bertanya kepada beberapa orang itu orang-orang Barat, Eropa dan Amerika. Dia bertanya begini, do you believe that you have the right hand? Apakah kamu percaya kalau kamu punya tangan kanan? Kalau kira-kira kita yang ditanya begitu, apakah bapak-bapak, ada ibu percaya kalau bapak ibu punya tangan kanan? Jawabannya apa? Tadi definisi percaya apa? Sikap mental terhadap sesuatu yang tangan kanan kita ini boleh atau nyata? Kita nggak percaya sama, bukan masalah percaya. Pertanyaan itu salah sebenarnya. Pertanyaan itu harusnya, are you sure that you have the right hand? Apakah Anda yakin pasti Anda memiliki tangan kanan? Yes, sure. Kalau dibeli itu bukan ranah diri, karena ini bukan ilmu. Ini ranah sains, ranah empiris, ranah indera. Maaf Pak, yang pakai masker Pak siapa? Budi. Pak Budi. Bapak Ibu percaya nggak kalau Pak Budi ini orang yang jujur? Percaya? Tahu nggak dia ini jujur apa enggak? Belum tahu. Jadi kita percaya terhadap sesuatu yang kita belum tahu. Maksud belum tahu di sini belum pasti. Kalau kita udah tahu, maka kita katakan, saya tahu. Oh, ini orang ini gitu. Saya berani jamin.
Nah, itu yang pertama yang terkait akidah itu adalah iman. Jadi iman itu adalah sikap mental terhadap sesuatu yang baik. Maka oleh para ulama, iman itu termasuk amal hati. Jadi sikap mental itu apa? Amal hati. Sama seperti ikhlas. Ikhlas itu juga amal hati. Kalau ikhlas itu sikap mental yang mendasari suatu perbuatan. Perbuatan di sini adalah amal jawari, amal organ tubuh. Sama dengan husnuzon itu amalan hati. Nah, itu yang disebut iman atau kepercayaan. Kalau dalam Islam, ruang lingkup dasarnya itu ada 3: rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kemudian istilah yang terkait akidah yang ketiga adalah yakin, al-yakin atau sesuatu yang pasti. Mana lebih dulu? Iman dulu baru yakin atau yakin dulu baru iman? Are you sure that you have the right hand? Yes, I'm sure. Kalau yakin punya tangan kanan, dia saya yakin. Lalu kita percaya, yang kita sampai percaya, dia yakin. Jadi percaya dulu baru yakin. Yakin nggak hari kiamat akan ada, akan terjadi? Yakin. Kenapa yakin? Karena percaya. Bukan karena melihat, bukan karena pengalaman empiris, bukan karena pengalaman indrawi, bukan karena ulumul al-hissi, bukan karena sains. Percaya nggak Allah itu ada? Percaya. Karena kita percaya, maka kita yakin bisa karena percaya faktornya, bisa karena empiris, karena pengalaman, karena sains. Nah sekarang pertanyaannya, percaya nggak kalau bumi mengelilingi matahari? Percaya atau tahu? Atau yakin? Yang kita lihat sehari-hari, yang terlihat sehari-hari dengan mata kepala kita ini, bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Hari ini sekilas matahari mengelilingi. Itu namanya akal sehat. Akal sehat kita akan cenderung mengatakan berdasarkan apa yang terlihat secara nyata, yaitu matahari mengelilingi bumi dari timur ke barat. Makanya dulu orang meyakini karena melihat kan, meyakini karena melihat, bukan masalah kepercayaan. Matahari itu mengelilingi bumi, maka ini di ajaran salah satu agama, ajaran Nasrani, dijadikan akidah, dijadikan kepercayaan. Sampai-sampai orang yang mengatakan bumilah yang mengelilingi matahari itu dianggap sesat. Bahkan dulu siapa itu? Galileo. Kalau nggak salah yang menjadi doktrin matahari mengelilingi bumi itu siapa ya? Kopernikus ya? Atau siapa lah. Tapi ini dijadikan akidah, dijadikan doktrin kepercayaan. Kalau
meyakini bumi dikelilingi matahari, dia matahari yang mengelilingi bumi. Keluar dari akidah Islam. Itu bukan masalah, bukan doktrin akidah. Itu ranahnya sains. Kalau ada orang Islam meyakini bumi ini datar, keluar nggak dia dari ajaran Islam? Paling-paling oleh saintis dikatakan bodoh. Paling-paling. Nah, inilah yang disebut ranah akidah. Kita harus paham ranah akidah. Kalau ada orang mengatakan air laut itu tidak asin, keluar dari akidah Islam. Karena masalah asin atau nggak asinnya air laut itu bukan masalah akidah. Kalau orang tidak yakin bahwasanya tekanan ke permukaan air laut itu tergantung kadar garamnya, dia nggak keluar dari akidah. Sekalipun terbukti itu, kalau kita di laut mati, itu kita lebih mudah menambang karena kadar garamnya sangat. Tapi kalau orang nggak percaya itu sebabnya, ya nggak apa-apa. Berarti kalau orang tidak percaya dalam arti tepatnya tidak yakin atau mempercayai atau meyakini bumilah yang dikelilingi matahari, mataharilah yang mengelilingi bumi, itu dia tidak keluar dari akidah. Tapi begitu dia mengatakan bukan karena Allah, bukan Allah yang membuat benda-benda langit ini termasuk bumi atau matahari itu beredar, maka dia keluar dari akidah. Mau bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, itu semua perbuatan Allah. Begitu meyakini itu bukan perbuatan Allah atau tidak percaya itu perbuatan Allah, maka dia keluar dari. Kenapa keluar dari Islam? Karena tidak menganggap Allah itu ala kulli syai'in. Nah, kembali lagi, jadi akidah itu terkait 3 hal: kepercayaan, iman, keyakinan. Yakin juga bahasa Arabnya yakin. Yang ketiga itu tauhid. Yang ketiga itu kalau akidah itu lebih ke konsep, ajaran, doktrin. Sedangkan kalau iman itu sikap mental tadi. Nah, kalau tauhid ini adalah sikap mental juga. Sikap mental terhadap pencipta. Ini tauhid. Sikap mental terhadap pencipta. Tapi nanti dia berwujud pada sikap laku. Tauhid menyembah Allah semata. Wujudnya salah satunya menyembah Allah semata itu wujudnya salah satunya. Sikap lakunya gimana? Sholat, doa. Dan niat itu harus juga tauhid, karena Allah semata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Di dunia internasional ini, ketika disebut akidah Islam, itu pada umumnya dibagi dua. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Syiah. Kalau Nasrani, saya lupa istilah Nasrani buat akidah, doktrin juga kalau kalau sakramen itu peribadatan atau liturgi peribadatan kredo. Kalau dalam ajaran Nasrani itu akidah disebut apa? Kredo, atau keimanan itu disebut kredo. Nah, kalau di dunia Nasrani, kekristenan itu ada akidah Katolik, ada akidah Protestan, nah, ada akidah Ortodoks. Nanti adalah cukup banyak. Begitu juga dalam Islam sebenarnya banyak. Ya. Bisa dibagi begini dalam Islam: akidah Ahlus Sunnah dan akidah Syiah. Nanti akidah Ahlus Sunnah ini ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti ada lagi, dia masih dianggap Ahlus Sunnah, tapi dia tidak masuk Jamaah. Itu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Wahabiyah. Walaupun nanti ada perdebatan nih tentang Wahabiyah ini masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dia Ahlus Sunnah wal Wahabiyah. Nah, yang agak diametral ini atau perbedaan yang cukup besar itu antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau Syiah memiliki akidah tentang imamah. Jadi imamah di situ bukan aspek politik saja, dia menjadi akidah dalam Syiah. Apa akidahnya? Meyakini karena mempercayai bahwasanya para imam itu bebas dari kesalahan dan dosa. Jadi ada ismah, namanya itu ismah, atau kita sebut juga maksum. Maksum itu ya orang ismah itu akidahnya. Jadi ada akidah ismah terhadap imam. Nah, nanti ini yang punya akidah seperti ini di kalangan Syiah terbagi lagi pada pecahnya. Ada lagi yang paling umum, paling mayoritas itu adalah akidah Imamiyah Ithna Asyariyah, yang meyakini imam itu 12. Apa itu imam? Atau siapa itu imam? Imam itu adalah keturunan Ali bin Abi Thalib melalui jalur Husain radhiyallahu anhu. Hanya melalui Husain, Imam Hasan tidak. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib itu kalau dari jalur keturunan Ali bin Abi Thalib, kalau dari jalur Imam Hasan, bukan Hasan al-Basri ya, Hasan bin Ali, itu tidak punya ismah, tidak punya perlindungan dari salah dan dosa. Kalau dari turunan Imam Husain ada. Itu keyakinan sih, kepercayaan sih. Percaya keyakinan itu enggak bisa dipisahkan karena percaya maka ya yakin. Tapi yakin bukan karena percaya saja, yakin karena melihat ya. Nanti ada lagi yang meyakini itu hanya sampai 7, sampai Ismail, yang disebut dulu aliran Ismailiyah, yang mendirikan Universitas Al-Azhar itu adalah Syiah Ismailiyah Fatimiyah. Agakan itu sendiri penganut Syiah Imamiyah Ismailiyah. Tapi nanti itu jadi cabang tersendiri lagi, banyak sekali.
Nah, kemudian ada lagi yang meyakini imamah itu sampai 4 saja, sampai Imam Zaid. Ini disebut Zaidiyah, jadi paling banyak di Yaman. Tapi Zaidiyah ini tidak meyakini, tidak mempercayai para imam itu maksud. Maka ini adalah Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Dia tidak menjadikan imamah sebagai akidah. Kalau Hausi yang sering kita dengar itu Hausi sebenarnya pakai Islam itu Isna Asyariyah. Itu di Yaman bagian utara dan masih sampai sekarang ini menguasai Son'a, ibu kota Yaman dalam konflik yang berkepanjangan. Nah, kalau Nasrani meyakini Isa itu anak Allah. Kalau umat Islam meyakini, mempercayai Isa itu Nabi Allah wa Rasul. Itulah akidah sebenarnya. Itu yang dimaksud akidah. Intinya dia sikap mental terhadap satu yang gaib, khususnya pertama sekali terhadap Allah. Dan hal-hal lain yang terkait Allah, termasuk syariat. Syariat terkait Allah karena Allah itu syari, pembuat syariat. Bapak Ibu percaya nggak kalau syariat itu pasti bermaslahat? Syariat itu perintah dan larangan maksudnya. Perintah dan larangan Allah itu atau perintah dan larangan agama itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Percaya nggak? Percaya. Jadi kalau kita menyatakan semua syariat Allah, syariat agama Islam itu pasti bermaslahat bagi umat manusia di dunia dan akhirat, itu akidah yang benar. Tapi kalau mengatakannya begini, syariat bukan pasti, tapi mesti sesuai maslahat manusia atau apa yang dianggap maslahat oleh manusia, maka itu keluar dari sini. Paham? Tidak boleh syariat di bawah maslahat. Kalau syariat mesti sesuai maslahat, berarti yang menjadi tolak ukur benar salahnya syariat apa? Maslahat kepentingan manusia. Maslahat kepentingan. Tidak boleh. Tapi syariatlah yang menjadi tolak ukur maslahat. Jadi kalau kata syariat, kalau syariat menetapkan atau memerintahkan atau melarang makan babi, maka itu pasti maslahat buat manusia. Kalau dilakukan pasti itu mudarat buat manusia, tanpa harus dibuktikan secara sains. Karena ini babnya bab akidah, keimanan kayak. Jadi kalau kita baru meyakini makan babi itu mudarat karena sains, maka itu bukan bagian dari akidah Islam. Kalau akidah Islam itu mau terbukti tidak terbukti secara sains, pokoknya larangan makan babi itu maslahat buat manusia. Kalau manusia lakukan maka mudarat. Itu akidah. Dan termasuk akidah juga, setelah kita dibangkitkan di hari akhir, di akhirat kelak, maka nanti kita ini menuju mana? Dua aja. Kalau nggak ke surga, nah kalau mau Mu'tazilah enggak, ada yang ketiga antara surga dan neraka. Itu untuk anak-anak yang belum mukallaf. Surga enggak, neraka enggak. Itu doktrinnya Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu manhaj akidahnya, cara berpikir, cara menimbulkan akidahnya itu
menggunakan akal lebih dominan daripada wahyu. Bahkan akal diletakkan di atas. Kalau dia belum beramal, bagaimana bisa ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga? Nah, ini pakai logik. Maka harus ada tempat di antara surga dan neraka. Itu logika aja. Bukan pakai teks syariat. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pokoknya teks dulu. Kalau Ahlus Sunnah itu teks syariat itu semuanya masuk akal. Kalau dianggap nggak masuk akal, akal yang masalah, bukan syariatnya. Semua wahyu Allah itu masuk akal. Kalau nggak masuk akal, bukan wahyunya yang salah, ya, bukan wahyunya yang dirubah. Akalnya, cara berpikirnya gitu. Sama kayak peci sama kepalanya. Kalau peci ini nggak buat di kepala, jangan kepalanya juga. Pecinya juga. Kata ya Hadis Zainuddin Hamzah, ilustrasinya yang paling populer. Jadi kalau maslahat menurut kita nggak sesuai sama syariat, maslahatnya yang dirubah, bukan syariatnya. Kenapa begitu? Karena syariat ini dari syariat, dari pembuat syariat itu yaitu Allah. Allah itu maha tahu. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak tahu, tidak maha tahu. Jadi jangan sok tahu mana yang paling bagus buat kita. Mana yang paling adil? Potong tangan atau di penjara? Tapi ada ketentuannya. Kalau sedang potong tangannya gitu kan. Ada proses, ada mekanisme gitu. Jadi kalau ada orang meyakini atau menganggap hukum potong tangan itu sadis, zolim, sadis tidak terlalu masalah. Memang sadis itu. Tapi dianggap itu zolim, maka dia keluar dari Islam. Maksudnya hukum potong tangannya, bukan si A dipotong tangannya, tuduh zolim yang potong itu. Kenapa? Karena yang potong itu nggak pakai bukti. Nah itu benar. Zolim bukan hukum potong tangannya, tapi menerapkannya secara zolim. Jadi bisa saja hukum syariat diterapkan secara zolim itu bisa. Tapi bukan hukum syariat yang zolim. Oke, kembali dulu ke tauhid tadi. Makanya di awal saya baca surat Al-Ikhlas itu maksudnya ini. Qul huwallahu ahad, itu tauhid terkait zatnya Allah. Allah itu zatnya tunggal, esa, tidak berbilang. Jadi itu tauhid terhadap zat, mengesahkan zat. Sikap mental kita. Kemudian Allahus Somad ini sebenarnya yang termasuk dalam asma husna. Segala sesuatu bergantung pada Allah. Itu maksudnya sifat Allah itu sempurna. Sempurna sifat. Segala sesuatu tergantung pada Dia dan Dia tidak tergantung terhadap apapun. Kemudian yang ketiga tauhid dalam proses adanya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Allah itu menjadi ada bukan karena dilahirkan dan Dia pun tidak melahirkan. Jadi artinya apa? Tidak ada keturunannya. Makanya Allah mengecam yang mengatakan Isa anak Allah, atau orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak dalam arti keturunan. Dan dalam Islam, dalam teks syariat itu tidak ada istilah Allah itu membelah diri. Sebagian zatnya berwujud anaknya, sebagian zatnya berwujud
kudus. Nah, itu disebut trinitas. Kalau Hindu kan Trimurti, lebih tegas lagi kalau Hindu ini. Yang Maha Kuasa itu ada 3. Ada Dewa Brahmana. Dewa Brahma apa Brahmana? Dewa Brahmana. Yang kedua Dewa Wisnu. Yang ketiga Brahma itu otoritasnya dalam hal kemahakuasaannya dalam hal menciptakan. Tapi bukan menciptakan Dewa Wisnu. Kalau Dewa Wisnu itu diciptakan oleh Brahma berarti. Jadi ini ada satu zat yang terbelah menjadi 3 unsur. Brahma menciptakan, kalau dalam Islam namanya roh. Kalau Wisnu itu memberikan rahmat, ar-Rahman, ar-Roh. Kalau Siwa itu menghukum, Malik, Malik. Siwa itu disebut Mahadev. Kalau dalam Hindu itu Trimurti lebih tegas, memang 3 wujud. Jadi boleh ada orang yang memuja-muja Brahma, Dewa Brahma, tapi itu yang paling sedikit. Yang paling banyak itu yang memuja Dewa Siwa. Nah, ini akidah gitu. Nah, kalau bicara akidah keimanan kita itu tegas, lakum dinukum. Dan din di sini itu menyatu maknanya antara ibadah dengan akidah. Karena asal usul atau asbabun nuzul turunnya ayat ini, orang-orang Quraisy mengatakan kita kompromi aja Muhammad, setahun kau sembah Tuhan kami, tahun berikutnya kami sembah Tuhan kau. Maka tuh kuliah ayuhal, enggak lah, lakum dinukum melihat kita, nggak usah kompromi toleransi, nggak usah sinkretis begitu. Karena kan banyak juga sinkretis, campur-campur agama. Campur Hindu sama Islam jadi sini, campur Yahudi sama Islam jadi Blues. Nah, jadi dalam Islam tidak mengenal anak Tuhan, tidak mengenal Tuhan itu wujudnya terbelah. Nah, sebagian orang ada yang meyakini ruh itu bukan makhluk. Kalau ruh bukan makhluk berarti dia sifat. Kalau dia zat berdasarkan prinsip kul huwallahu ahad, maka ruh itu makhluk. Karena kalau ruh bukan makhluk tapi dia zat, maka ada 2 zat yang bukan makhluk, Allah dan ruh. Katanya ruh karena berasal dari Allah bukan makhluk. Sama kayak kalam, Al-Quran itu kalamullah, maka Al-Quran bukan makhluk karena dia kalam itu sifat. Sedangkan ruh dianggap zat bukan sifat. Bisa bedain zat sama sifat. Ini isinya apa? Air kan? Sifat air itu cair, ya, membasahi, itu kan sifatnya kan? Mendinginkan. Nggak ada orang manasnya pakai air. Manasnya pakai air panas ya, air panas pakai api. Sifat. Air itu zat, cair itu sifat. Nah, ruh itu sifat apa zat? Zat, karena ada istilah Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Ada istilah alam ruh. Nah, itu baru masuk bagian dari akidah. Cuman karena ini agak problem bagi sebagian orang awam, maka dia nggak termasuk bab usul, maksudnya bab furu'u. Tapi kalau udah paham, harusnya tidak boleh mengatakan ruh itu adalah sifat, ruh itu zat dan dia makhluk. Nggak boleh mengatakan ruh bukan makhluk. Tidak ada 2 hal. Hanya satu hal. Tidak ada 2 zat. Itu yang dimaksud kul huwallah. Tauhid dalam hal zatnya. Zat Allah itu satu, tunggal, esa, tidak berbilang. Oke, yang terakhir dari surat Al-Ikhlas itu, ya, setelah lam yalid wa lam yulad apa? Walam
yakul lahu kufuwan ahad. Nah, yang ini pamungkasnya. Allah itu nggak bisa dibandingkan dengan Allah. Baik itu zatnya, sifatnya, proses adanya, ada yang sama dalam hal ini. Nggak ada satu yang sama. Itulah tauhid. Nah, surat Al-Ikhlas ini turun karena ada permintaan dari kafir Quraisy. Ya Muhammad, coba bikin deskripsi atau nisbah perbandingan, komparasi. Buat komparasi, Tuhanmu itu seperti apa? Tuhan kami ini gampang banget. Lata Uzza, afara'aitum Lata wal Uzza. Lata Uzza ini Tuhan kami kayak gini. Kalau yang lain, Tuhan kami tangannya 6, 8. Tuhan kamu gimana sih? Muhammad nggak jawab, maka turunlah surat Al-Ikhlas yang pamungkasnya walam yakul lahu. Jadi nggak bisa dijelaskan kayak mana. Cuman nggak bisa dibandingkan. Cuman bisa dijelaskan prinsip-prinsip dasarnya, yaitu dia tunggal dalam zatnya, tunggal dalam asma wa sifatnya. Karena segala sesuatu bergantung pada dia, tidak bergantung pada Allah. Maka tidak boleh memberi sifat Allah dengan sifat-sifatnya yang merendahkan dia. Maksudnya merendahkan apa? Menjadi seperti makhluk. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Seperti apa? Maksud bayangin. Nah, itu namanya akidah salah atau tafwid misalnya. Allah punya tangan. Ya, disebutkan dalam Al-Quran tangan Allah, tapi itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Itu takwil namanya. Allah punya tangan, iya Allah punya tangan, tapi tidak sama seperti tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ada bedanya dia tangannya 10. Nah, keluar dari Islam. Itu namanya tajassum. Memfisikkan zat Allah atau sifat zatnya. Nah, ini maksud Allah. Jadi muara dari akidah itu adalah sikap tauhid mengesahkan. Itulah akidah Islam. Akidah Islam ada yang orang Syiah mentauhidkan Allah, cuman karena ada imamiyah jadi rusak akidahnya sampai mengatakan Quran itu nggak sempurna yang sampai ke kita. Yang sempurna itu yang ada di tangan imam. Jadi semua hal terkait rukun Islam, rukun iman itu jadi beda sama Syiah karena ada doktrin imamiyah. Jadi kalau mau penjelasan simpel, sederhana dan berdasarkan kitab yang memang dikaji oleh yang menyampaikannya, itu silakan nonton YouTube Kiai Haji Idrus Ramli tentang Syiah. Kemudian itu kalau saya nggak mengkaji kitab Syiah. Lalu kalau ditanya ke saya, apakah Syiah itu masih dalam lingkup Islam atau keluar dari Islam? Sebagian masih dalam lingkup Islam, sebagian keluar dari Islam. Yang masih dalam lingkup Islam itu mengalami inhiraf, penyimpangan, termasuk dia menganggap Ali bin Abi Thalib sahabat paling utama. Ini cabang akidah yang paling ujung, yang jauh. Cabang banget itu keliru, tapi tidak sampai membuat keluar dari Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sahabat paling utama adalah Abu Bakar, karena dia setelah Nabi diturunkan. Orang itu masuk surga adalah siapa yang masuk surga? Al-Anbiya. Yang kedua As-Siddiqin, kemudian Asy-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu. Jadi akidah Ahlus Sunnah itu meyakini sahabat paling utama dalam arti imannya paling kuat. Sampai ada hadis mengatakan kalau nih ditaruh iman umat manusia di sini sahabat Nabi semuanya, terus di sebelah sini iman Abu Bakar, masih lebih berat iman Abu Bakar. Dan keistimewaannya itu salah satunya adalah ketika dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika dia membersamai Nabi hijrah ke Madinah, dan banyak keutamaannya lagi, yaitu
Itu bagaimana dia mensikapi wafatnya Rasulullah. Itu bagian dari akidah, cuman buruk. Kalau ada orang mengatakan yang paling utama itu Umar, ini nggak sampai keluar dari Islam, tapi menyimpang. Gitu juga yang mengatakan kalau sahabat yang paling utama itu Ali. Pokoknya empat ini sahabat utama karena kalau Rasulullah. Ya. Tapi tetap yang paling utama itu Ali. Nah kalau Syiah sampai mengecam mereka, makanya disebut Rafidhah, mengecam, menolak, maka menganggap mereka keluar dari Islam, termasuk menganggap Ummul Mukminin, Aisyah dan beberapa yang lain sampai keluar dari Islam demi doktrin imaniyah. Kalau Jabariyah gimana doktrin akidahnya? Jabariyah itu manusia nggak ada ikhtiar. Manusia itu ya kayak wayang. Jadi digerakkan oleh Allah. Jadi kalau orang buat dosa itu Allah yang gerakkan dia berdosa. Di sini kacau antara konsep masyiah dengan konsep iradah. Masyiah itu kehendak itu menghasilkan pilihan. Kalau iradah kun fayakun. Jadi kita ini mau beriman nggak beriman itu karena masyiah Allah. Allah berkehendak kita bisa milih. Nah itu milih mau beriman apa enggak. Itu kacaunya di Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu manusia bukan hanya berikhtiar, dia punya qadar. Manusia punya masyiah yang bebas, kehendak bebas kan ada. Yang bebas itu pilihan, kehendak bebas, kehendak itu tergantung Allah. Kalau Allah tidak berkehendak kita bisa memilih, maka kita tidak bisa memilih. Itu termasuk perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini nanti dibagi lagi, ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah, ada yang Wahabi. Nah yang Wahabiyah itu diperselisihkan masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di Ahlus Sunnah saja. Karena ada beberapa, tapi itu cabang-cabangnya. Yang paling penting adalah dalam akidah ini kita melepaskan sifat-sifat yang membuat Allah itu. Maka prinsipnya adalah jangan mensifati Allah dengan sifat buatan manusia. Hanya Allah yang boleh memberi nama dan memberi sifat pada dirinya. Ini dicatat benar. Ini konsekuensi dari Allah As-Samad itu adalah termasuk juga konsekuensi dari Qul huwallahu ahad itu, dan konsekuensi dari walam yakul lahu kufuwan ahad. Konsekuensi dari lam yakul lahu itu nggak boleh memberi sifat Allah itu beranak atau diperanakan, ada proses kelahiran. Nah, yang kedua tadi ya, jadi pertama itu pokoknya sifat Allah itu hanya Allah yang menentukan nama dan sifat. Kita nggak boleh kasih nama Allah. Allah itu punya sifat marah kan? Tapi boleh nggak menamakan Allah si pemarah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah nggak kasih nama itu. Tapi kalau Allah bilang aku ini si pemarah, ya udah boleh. Allah punya sifat memberi rahmat kan? Dia punya nama Ar-Rahman kan? Karena Allah punya sifat bosan kan? Pokoknya kalau Allah nggak kasih sifat itu kan dia jangan kita sifatkan. Jangan mikir saya mungkin Tuhan mulai bosan. Tapi ada hadis yang kalau diterjemahkan itu kata itu terjemahannya mirip kata bosan. Nanti saya lupa hadisnya. Saya beberapa waktu lalu saya baca. Tapi intinya itu ya, kalau Allah tidak memberi nama dan sifat. Nah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu membuat 50 sifat disebutnya sebenarnya dalam kitab Aqidah Al-Awwal. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Untuk Nabi ada 4 sifat wajib, 4 sifat yang jaiz, yang mustahil. Mustahil Nabi itu bodoh, Nabi itu harus patok. Kemudian ada 1 sifat jaiz, nah itu totalnya 50 sifat.
Nah, ini dalam rangka membentengi umat dari akidah Mu'tazilah. Mau pakai Asy'ari boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Cuman kalau nggak pakai bentengnya, kalau mau pakai Asy'ari, bentengnya apa untuk menghadapi Mu'tazilah? Nggak pakai apa sebenarnya, tapi bentengnya apa? Harus ada bentengnya. Untuk menghadapi Syiah itu bentengnya apa? Kalau nggak percaya dengan sifat 20 itu keluar dari Islam. Tapi nggak mau pakai rumusan Asy'ari nggak apa-apa. Jadi Allah itu mau pakai rumusan Asy'ari atau Maturidi atau Tahawi atau apapun siapapun, tetap Allah itu wujud, ada kan? Kalau menolak Allah itu wujud, ya keluar dari Islam. Kalau menolak Allah itu qiyamu binafsi, ya keluar dari Islam. Tapi nggak mau pakai formulanya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, nggak apa-apa formulanya yang dia susun itu. Sama kayak zikir, mau pakai ratib siapa? Ratib ada, ratib Imam Syekh Hasan Al-Banna, atau ratib yang kita buat sendiri. Itu rumusan. Tapi kalau tidak mempercayai doa itu kepada Allah atau berdoa tidak kepada Allah, maka dia keluar. Inilah pentingnya akidah, pemahaman tentang akidah. Sama tadi, semua syariat itu pasti untuk masalah manusia, tapi bukan masalah syariat mesti sesuai syariat. Kalau mesti berarti kedudukan syariat di bawah masalah. Itu juga masalah akidah bisa membuat orang keluar dari Islam. Maka jaga akidah Islam kita dengan tadi tidak memberi Allah nama-nama, sifat-sifat kecuali yang Dia berikan. Asmaul Husna ada berapa? 99 itu yang diajarkan. Ada lebih dari itu Asmaul Husna. Jadi sifat Allah itu bukan cuma 20, nama Allah bukan cuma 9. Semua yang mulia-mulia itu sifat Allah. Dan tidak boleh memberi dia sifat yang membuat dia seperti makhluk. Lihat masih banyak lagi pembahasan akidah yang rinciannya mungkin pada kesempatan berikutnya akan kita bahas. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kalau kita tahu udah masuk surga. Satu menit lagi. Ya silakan kalau misalnya ada yang mau diskusi. Ya, akidah tauhid ini harus hati-hati. Ada satu lagi sebenarnya. Ada yang bertanya Allah di mana? Berdasarkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ayat itu ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Sebenarnya ini keliru, tapi nggak sampai keluar dari Islam selama dia meyakini Allah itu Islam. Allah itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Cuma salah formulasi kalimat. Allah di mana? Allah di langit. Itu ada hadis. Tapi jangan dibayangkan Allah itu terikat pada langit. Allah punya sifat turun ke bumi karena Allah katakan dia turun ke bumi. Tapi dia dibayangkan seperti turunnya manusia atau terkait ruang dan waktu. Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu ciptaan Allah. Masa dia terikat? Nah, itu yang disebut Allahu Somad. Ruang dan waktu itu tergantung Allah. Mau Allah buat satu hari 24 jam atau 25 jam itu terserah Allah. Gitu. Kalau itu saya, itulah akidah Islam. Simpel sebenarnya. Pokoknya jangan, intinya adalah sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Nggak boleh di. Dan oleh karena itu tidak mungkin manusia jadi Allah, Allah jadi manusia jadi makhluk. Tidak mungkin makhluk jadi khalik, tidak mungkin khalik jadi makhluk. Dan tidak ada istilah makhluk menyatu dengan khalik menjadi satu zat. Tidak ada. Tak bisa, harus terpisah. Karena dia walau menyakun lagu Al-Haqqu min Rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah. Jangan berbuat atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan itu tidak terlepas dari kesalahan dan ketinggalan kami sebagai manusia.
Itu aku warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.